Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Masyaallah muslimin, jemaah salat Isya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memperbanyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kelimpahan nikmat kepada kita. Bukan hanya Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, namun Allah memberikan kita taufik, kemudahan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata salah seorang penyair Arab mengatakan, "Idza kanatin nufusu kibara taibat fi muradiha al-ajsam." Kalau jiwa seseorang itu besar, kuat, maka jasadnya tidak mampu untuk mengimbangi keinginan-keinginan jiwa tersebut. Maka ketika seorang mukmin memiliki jiwa yang kuat, jiwa yang besar, maka itu yang akan menjadi pendorong untuk menjadikan ia semakin taat melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak heran jemaah sekalian ketika banyak di antara saudara-saudara kita orang yang mungkin sudah tua, sudah berumur puluhan tahun, 50-an, 60-an, bahkan 70-an. Namun mereka termasuk orang-orang yang musabaqah fil khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan, berada di saf-saf pertama. Tak lain jemaah sekalian dikarenakan jiwa yang kuat yang mereka miliki. Sebaliknya ketika jiwa seorang mukmin lemah, semuda apapun dia, sekuat apapun fisiknya, namun jiwanya lemah, menjadikan hawa nafsunya lebih berkuasa sehingga susah untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur ketika Allah memberikan kita kekuatan dan juga terkhusus kekuatan jiwa-jiwa kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jemaah salat Isya yang kami muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami diminta oleh panitia untuk membahas pada kesempatan ini terkait masalah bid'ah. Sebelumnya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Zuhri rahimahullahu taala, minallahi ar-risalah wa 'alal ar-rusuli al-balagh wa 'alaina at-taslim. Dari Allah Subhanahu wa taala risalah. Allah mengutus para nabi dan rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula" ila akhir ayat. Dan kami telah mengutus setiap umat rasul kepada mereka. Sedangkan rasul tugasnya al-balagh, hanya menyampaikan. Wa ma ila rasuli illa al-balaghul mubin. Tugas rasul itu hanya menyampaikan risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu tugas kita jemaah sekalian sebagai hamba Allah at-taslim. Kita menerima risalah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa, baik itu melalui penjelasan beliau terkait Al-Qur'an atau sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perlu untuk kita ketahui bahwasanya agama kita ini sudah sempurna, sudah lengkap. Syariat sudah jelas, tidak ada lagi tambah-tambahan. Sebagaimana firman Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan" ila akhir ayat. Hari ini aku telah menyempurnakan bagimu agamamu, telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan aku telah meridai Islam sebagai agama bagi kalian. Kemudian yang ketiga, dalil-dalil yang jelas bahwasanya
Islam ini sudah lengkap hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kata Rasulullah, "Taraktukum mithlu al-bayda atau bahjatil bayda, lailuha kana hariha la yazigu anha illa halik." Aku telah meninggalkan kalian di atas petunjuk yang sangat jelas, sangat terang. Lailuha kana hariha, siangnya seperti malam. Saking jelasnya petunjuk yang datang dari Nabi. La yazigu anha illa halik. Siapa yang berpaling dari petunjukku, kata Rasulullah, maka ia akan binasa. Dari dalil-dalil yang begitu banyak jemaah sekalian, yang menunjukkan agama Islam sudah lengkap, sudah sempurna, maka tidak boleh lagi kita bertambah. Tambahan-tambahan inilah yang disebut dengan bid'ah. Kalau kita melihat para salaf melihat tentang bid'ah ini jemaah sekalian, ada yang mengatakan seperti mazhab Syafi'i, mengatakan bid'ah ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Walaupun kalau kita melihat penjelasan mereka tentang bid'ah hasanah, itu melihat kepada sisi bahasa bid'ah itu. Cuma melihat dari segi bahasanya. Sedangkan ulama yang lain mengatakan bid'ah satu. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Seluruh bid'ah itu adalah sesat. Yang membagi kepada bid'ah hasanah dan bid'ah lainnya hanya ditinjau dari segi bahasa saja. Namun ketika perbuatan mengada-adakan dalam syariat agama kita, maka itu disebut dengan bid'ah, dan hanya bid'ah satu-satunya adalah bid'atun dhalalah. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata ulama kita, kalau kita mau melihat definisi atau pengertian dari bid'ah ini, yang paling syamil, yang paling sempurna penyampaian dari para ulama kita mengatakan bid'ah adalah semua perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'ur rasyidun, dan juga para khulafa. Kenapa dimasukkan para khulafa? Karena dalam hadis Nabi dijelaskan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin." Kemudian perbuatan itu mampu untuk dilakukan Rasulullah di zamannya. Walaysa lahu mani min fi'lihi. Kemudian tidak ada penghalang Rasulullah untuk tidak melakukannya. Jadi mampu dilakukan saat itu, kemudian tidak ada penghalang untuk tidak bisa melakukannya. Dan tidak ada asalnya baik dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita melihat orang yang atau ulama yang membagi bid'ah, ada bid'ah hasanah berdasarkan perkataan Umar bin Khattab ketika melakukan salat tarawih berjamaah, beliau mengatakan ni'mah hadhil bid'ah. Inilah bid'ah yang paling nikmat. Ini secara bahasa. Kenapa jemaah sekalian? Karena salat tarawih ada dasarnya dulu dilakukan. Nabi melakukan salat tarawih 3 malam, lalu kemudian meninggalkannya. Ternyata ketika kita telusuri riwayat-riwayat kenapa Rasulullah meninggalkan salat tarawih berjamaah, beliau mengatakan, "Khasyitu, saya takut jangan sampai salat tarawih kemudian Allah wajibkan." Karena saat itu syariat masih berjalan, masih akan turun perintah-perintah. Sehingga ketika Rasulullah telah meninggal, tidak ada lagi syariat setelah Rasulullah meninggal. Kemudian ketika Umar bin Khattab melihat para sahabat datang ke masjid, salat sendiri-sendirian, ada yang berjamaah beberapa kelompok, lalu beliau kemudian mengembalikan sunnah itu ketika Rasulullah hidup, salat berjamaah. Jadi secara umum kalau dilihat bid'ah, mirip bid'ah, tapi dari segi bahasa. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi, pengertian bid'ah tidak pernah dilakukan sebelumnya. Namun ini pernah dilakukan oleh Nabi dan dikhawatirkan, diwajibkan, kemudian beliau tinggalkan. Ini secara definisi jemaah sekalian. Kemudian ulama kita membagi bid'ah itu menjadi 6, minimal 6. Ada bid'ah sabab. Ada bid'ah dikarenakan sebab. Seorang melakukan perbuatan mengada-adakan dalam agama karena satu hal, satu sebab. Satu contoh misalnya zikir jamaah. Zikir jamaah. Ketika ditanya orang-orang yang melakukan zikir jamaah, kenapa Anda melakukan? Dia akan mengatakan ada sebabnya. Untuk mendapatkan ridha misalnya, atau maslahat pahala yang lebih besar dan seterusnya. Pertama jemaah sekalian, terkait zikir jamaah misalnya, zikir ada syariatnya. Kita diperintahkan untuk berzikir. Namun karena sebabnya yang salah, maka dia termasuk dalam bid'ah. Yang kedua, dari segi al-jinsiyah, jenis.
Satu contoh misalnya kurban. Dalam syariat kita diperintahkan berkurban sapi, unta atau kambing. Itu jenisnya. Ketika ada yang mengatakan saya mau berkurban dengan kuda misalnya, kuda lebih mahal misalnya, lebih enak dagingnya, tidak akan diterima. Ini termasuk bid'ah dari segi jenis. Ada bid'ah dari segi al-qadar, dari segi jumlah. Kita mau misalnya salat subuh 4 rakaat. Kelihatannya kenapa salat subuh 4 rakaat? Supaya lebih banyak hafalannya, pahalanya. Karena 4 rakaat, bukan 2. Ini dari segi jumlah, bid'ah dari segi jumlah. Ada bid'ah dari segi tata cara, kaifiyah. Misalnya kita berwudu, mulai dari mencuci tangan, muka, kaki dan seterusnya. Kalau ada yang berwudu mulai dari kaki baru kemudian membasuh kepala, ini menyelisihi, maka ini bid'ah dari segi tata cara, termasuk bid'ah. Ada bid'ah dari segi waktu ibadah, dia melakukan satu ibadah tapi bukan pada waktunya. Anggaplah iktikaf, dia iktikaf di luar bulan suci Ramadan, maka ini termasuk bid'ah. Atau misalnya dia salat zuhur sebelum zawal, sebelum masuk waktu zuhur, maka ini termasuk bid'ah waktu. Ada bid'ah dari sisi tempat, melakukan perbuatan bid'ah atau dianggap sebuah ibadah bukan pada tempatnya. Misalnya contoh salat zuhur dikerjakan pada waktu atau pada tempat yang tidak dianjurkan oleh agama kita. Ini secara umum jemaah sekalian terkait dengan bid'ah. Yang perlu untuk kita perhatikan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait bid'ah ini, orang-orang yang melakukan suatu perbuatan yang diklaim oleh para ulama kita adalah perbuatan bid'ah. Orang-orang ketika ditanya, kenapa Anda melakukan itu? Beberapa alasannya, dan alasan itu sangat mudah untuk dibantahkan. Sangat mudah. Ketika orang misalnya, ulama yang mengatakan maulid itu bid'ah. Orang-orang yang melakukan maulid ketika ditanya, kenapa Anda melakukan maulid? Tidak mungkin mereka mengatakan sunnah. Karena memang tidak dilakukan oleh Rasul. Tidak pernah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Pertama, mereka tidak akan mengatakan itu sunnah. Mereka hanya akan menggunakan dalil umum bahwasanya dalam maulid itu kita bersalawat. Dalam maulid mungkin kita mengaji. Secara umum saja. Tapi ibadah-ibadah itu jemaah sekalian, ibadah yang dilakukan itu pada waktu atau tata cara yang salah. Atau ketika ditanya paling mereka mengatakan banyak yang mengerjakan. Padahal kalau kita melihat dalam Al-Quran, Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan mayoritas manusia, kalian akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kebenaran itu bukan pada banyaknya yang mengerjakan, bukan karena ada ustaz yang mengerjakan, tidak jemaah sekalian. Melihat kepada sunnah apakah dilakukan atau tidak. Dan perlu kita ketahui jemaah sekalian, dalam Islam ada istilah ihtiyatan. Ada istilah kehati-hatian. Ini yang perlu untuk sering kita jadikan sebagai senjata kita jemaah sekalian. Kehati-hatian. Ketika ada yang mengatakan satu perbuatan itu bid'ah, yang satunya mengatakan boleh, maka seorang mukmin yang hati-hati terhadap agamanya tidak akan melakukan perbuatan itu. Kenapa jemaah sekalian? Kalau ternyata perbuatan itu hanya perbuatan yang boleh saja dia kerjakan, tidak mendapat apa-apa. Ternyata ketika perbuatan itu adalah perbuatan bid'ah, maka dia melakukan perbuatan dosa. Maka kehati-hatian jemaah sekalian. Kehati-hatian seorang mukmin harus menjadi senjata utama ketika melakukan satu perbuatan. Kita ambil satu kisah yang sangat terkenal. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika bersama dengan Abu Musa al-Asy'ari mendatangi sebuah masjid, mendapati beberapa orang yang berhalaqah, melakukan perkumpulan-perkumpulan, dan melihat satu di antaranya mengarahkan jemaah yang lainnya dan mengatakan kabbiru, bertakbirlah 100 kali dengan menghitung batu-batu kerikil. Sabbihu, bertasbihlah 100 kali dengan batu-batu kerikil. Hallilu dan seterusnya. Ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia ini, melihat perbuatan itu, beliau kemudian marah dan mengatakan, "Wallahi ma arakum taf'alun." Apa yang kalian lakukan ini? Apa yang kalian lakukan ini? Bukankah para sahabat masih hidup? Berada di sekitar kalian, masih hidup.
Bahkan kata beliau, lam tafna libasuhum, pakaian mereka masih baru, belum rusak, belum usang. Walam taksir aniyatuhum, bahkan alat-alat makannya mereka belum rusak, belum pecah, masih ada di sekitar kalian. Kalian boleh bertanya kepada para sahabat, apakah perbuatan yang kalian lakukan ini benar atau salah? Faqad asra halakatuhum, sungguh telah cepat kebinasaan kalian. Apakah yang kalian lakukan ini, kata Ibnu Mas'ud, lebih berpetunjuk dibandingkan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Ma aradna illa al-khair ya Aba Abdurrahman. Ya Aba Abdurrahman, kami melakukan ini tak lain karena kami menginginkan kebaikan. Coba jelas. Mereka menginginkan kebaikan dengan berzikir jamaah dengan batu-batu yang mereka hitung ratusan kali. Kami menginginkan hanya kebaikan. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kam min muridin lil khairi lam yusibuhu. Berapa banyak atau betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun mereka tidak mampu mendapatkan kebaikan itu karena tata cara yang salah. Caranya yang salah sehingga kebaikan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah Rasulullah, jangan melakukan bid'ah karena agama ini sudah lengkap. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bersama bahwasanya ibadah itu cuma diterima oleh Allah dengan dua syarat. Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Fudail bin Iyad, al-amalu in kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Amalan itu kalaupun ikhlas namun tidak sesuai dengan syariat Rasulullah tidak diterima. Wa in kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Sebaliknya juga, kalau dia sudah sesuai dengan Rasulullah namun tidak ikhlas juga tidak diterima. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan kaidah yang harus kita pegang, kehati-hatian. Lebih baik jemaah sekalian kita meninggalkan perbuatan yang diklaim oleh para ulama kita bid'ah daripada kita melakukannya dan ternyata perbuatan itu memang perbuatan bid'ah wa iyadzubillah. Kalau kita tidak kerjakan tidak mengapa. Karena memang bukan sunnah. Tidak ada yang bisa mengklaim perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan sunnah. Karena memang tidak dilakukan. Hanya sunnah itu dilakukan oleh Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga terkait masalah bid'ah ini, kalau kita melihat hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak dalil-dalil yang mengecam perbuatan bid'ah ini. Bukan hanya sekedar sesat, bahkan perbuatan bid'ah itu lebih besar daripada maksiat secara umum. Orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat itu mereka mengetahui kalau itu perbuatan salah, perbuatan haram. Tapi orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, mereka mengatakan perbuatan mereka adalah perbuatan baik. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Qul hal unabbiukum bil akhsarin a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Maukah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maukah aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang akhsarin a'mala, amalannya amalan yang sia-sia, yang rugi di dunia dan akhirat. Dan mereka ini adalah orang-orang yang melakukan usaha-usaha, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Dan mereka mengatakan wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat adalah perbuatan yang baik. Sekali lagi kata Ibnu Mas'ud, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Berapa banyak atau betapa banyak orang yang ingin melakukan kebaikan namun tidak tepat karena cara yang ia lakukan adalah cara yang salah. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu untuk kita berhati-hati dengan perbuatan bid'ah ini. Banyak yang bisa jadi kita lakukan adalah perbuatan bid'ah. Satu contoh misalnya, mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Kadang ada orang salat, ketika mau salam membuka telapak tangannya seperti ini, tangan kanan. Kalau tangan kirinya tidak. Ketika ditanya, kenapa Anda lakukan? Mereka juga tidak bisa tahu. Karena mereka tidak tahu dalilnya. Memang tidak ada dalilnya. Bahkan pernah kami tanya, kenapa Anda ketika salam membuka telapak tangan Anda? Mereka mengatakan, karena kami mau membuka pintu surga. Masya Allah. Dia membuka pintu surga. Kenapa tidak buka telapak kiri? Karena tidak mau membuka pintu neraka. Waliyadzubillah. Orang-orang yang melakukan bid'ah jemaah sekalian, kebanyakan tidak tahu apa-apa. Dan bisa jadi kita termasuk dalam golongan yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yaqilun."
ketika mereka ditanya, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka cuma bisa mengatakan, kami mengikuti apa yang nenek moyang kami lakukan. Bahkan nenek moyang mereka juga seandainya ditanya, mereka juga tidak tahu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling berbahaya jemaah sekalian. Maka sekali lagi jemaah sekalian, kalau ada perbuatan yang kita anggap ibadah, mau kita kerjakan, di sekitar kita banyak para asatidzah, banyak ustaz, banyak alim yang bisa kita tanya. Karena jangan sampai jemaah sekalian, perbuatan yang hendak kita lakukan ternyata termasuk hal yang masuk ke dalam kategori bid'ah, yang bukan hanya amalan itu akan ditolak, bahkan bisa jadi perbuatan maksiat yang kalau kita melihat kembali pada hadis-hadis Nabi, perbuatan orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah termasuk orang yang akan dilaknat, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita belajar. Penting untuk kita belajar karena di zaman kita ini jemaah sekalian begitu banyak hal-hal yang kita saksikan yang bisa jadi itu adalah perbuatan bid'ah. Satu lagi contoh. Di Jawa sempat kami temui hal yang seperti ini. Setiap selesai salat, kalau mungkin salaman satu kali tidak mengapa. Kita salaman dengan orang di samping kita, bagaimana kabar. Tapi ketika itu sudah menjadi hal yang dianggap bagian dari salat, tidak afdal kalau tidak salaman kiri kanan. Apalagi yang pernah kami temui jemaah sekalian, setiap selesai salat itu mereka berdiri berjajar, bersalam-salaman sambil baca salawat, dan mereka mengatakan seakan-akan tidak afdal salat kita kalau tidak melakukan setelah salat dengan ritual yang seperti itu. Ya billah. Ini pentingnya untuk kita belajar. Dan masih banyak jemaah sekalian. Kalau masalah fikih yang di dalamnya ada ijtihad, maka itu tidak masalah. Misalnya kita bangun ruku, ada yang bersedekap, ada yang tidak. Ini masalah fikih. Kenapa? Kan ada hadis yang secara umum ulama memandangnya, memahaminya ini, yang satunya memahaminya seperti ini. Nah, itu tidak masalah. Atau misalnya ada yang 2 rakaat duduknya menduduki kakinya, ada yang duduk di atas lantai. Karena satu hadis, yang satu pemahamannya begini, yang satu memahami hadis ini seperti ini. Tapi kalau masalah bid'ah tidak seperti itu. Kenapa? Karena memang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Maka ingat jemaah sekalian, pengertian bid'ah tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, dan seharusnya mereka mampu. Mereka mampu melakukan pada saat itu, tidak ada yang menghalanginya untuk melakukannya. Maka ketika ada perbuatan yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh mereka, maka itulah perbuatan bid'ah. Bahkan yang lebih parah jemaah sekalian, kata Imam Malik rahimahullahu taala, man ibtada'a bid'atan fis Islam fayarahu hasanatan. Siapa yang melakukan perbuatan bid'ah dalam Islam lalu dia menganggap perbuatannya itu baik, tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Maka ia seakan-akan telah menganggap Muhammad telah berkhianat dengan risalah yang ia bawa. Muhammad tidak menjelaskan agama ini secara lengkap. Ada perbuatan yang menurutnya ibadah tidak dijelaskan kepada kita. Dan ini satu ungkapan yang berbahaya. Kalau kita melakukan satu ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi, seakan-akan Nabi kita Muhammad SAW belum lengkap risalah yang beliau sampaikan, bahkan menutupi atau menyembunyikan risalah. Ini berbahaya mas sekalian. Sekali lagi kuncinya kita perintahkan untuk belajar. Mudah-mudahan dengan kita belajar perbuatan yang akan kita lakukan, kita terhindar dari perbuatan-perbuatan bid'ah dan senantiasa berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.